apapun yang sudah kalian lakukan, apapun yang sudah kalian usahakan, insya Allah tuh tidak ada yang sia-sia. Yang hanya perlu kalian lakukan adalah berdoa dan menunggu waktunya. Dalam artian walaupun kalian sudah berusaha sekuat mungkin, kalian sudah berdoa sekuat mungkin, sesering mungkin, tapi kalau Allah bilang belum waktunya, berarti belum waktunya, dan kalian harus sabar dan terus tetap meminta kepada Allah. Karena tanpa garis tangan yang sudah ditetapkan Allah tuh kita tidak bisa apa-apa gitu. Kita sebagai manusia harus tetap ikhtiar, dan yang paling penting dalam hidup ini adalah ikhtiar. Walaupun teman-teman tahu kita sudah digariskan tangannya, kamu akan jadi A, B, C, tapi kalau kita tidak ikhtiar, bagaimana kita bisa menggapai garis tangan yang sudah dituliskan kepada kita? Jadi kita harus menjemput bola, jangan kita diam-diam saja, dan tidak pernah ada yang sia-sia, camkan itu. Jadi bagi kalian yang sering menyesal, untuk apa saya berprestasi di SMA, untuk apa sertifikat ini ternyata tidak digunakan, dan jangan salah teman-teman. Kita tidak tahu nanti ke depannya apakah kalian menjadi sesuatu dan ternyata itu dibutuhkan, tidak ada yang tahu, dan bahkan kalian bisa menyimpan itu untuk membanggakan diri kalian ke anak-anak kalian nanti. Wah, mama, bapak udah dulu kayak gini nih, harapannya ya kamu juga bisa seperti ini kan. Itu bisa menjadi motivasi buat anak-anak teman-teman di kemudian hari kalau misalnya Allah memberikan waktu dan mengizinkan kita hidup lebih lama gitu. Itu sih, dan jumlah bidik misi itu biayanya itu sekitar per semester. Kalau dari diktinya yang bayar ke kampus itu untuk UKT atau SPP-nya itu Gratis. 2.400.000. Ya, tapi yang bayar itu Dikti. Bayar Dikti. Kemenristek Dikti yang bayar ke kampus. Jadi full orang yang dapat beasiswa bidik misi itu dari pemerintah itu benar-benar gratis, mulai dari SPP, kemudian biaya hidup selama 1 semester itu bakal diturunin uangnya ya. Jadi kayak misalnya kamu semester 1 nih, ya udah kamu diturunin dikasih turun uangnya itu sekitar 4 juta ya. 4.200.000 per semester, 4.200.000. Jadi 4.200.000 itu lumayan banget untuk 1 semester kalian hidup di tempat orang gitu. Kalian udah nggak perlu bayar SPP dan lain-lain, bahkan udah ada duit yang bisa membantu kalian untuk kuliah gitu. Pokoknya kalian enak banget kalau yang dapat bidik misi. Tapi di bidik misi itu kalau kalian sudah dapat bidik misi ada syarat dan ketentuan. Kalian tidak boleh menikah selama kontrak itu masih berlangsung, dalam artian selama kalian belum lulus, kalian tidak boleh menikah di situ. Salah satunya. Yang lain Kalau di kampus IPK ya, IPK tidak boleh turun di bawah 2,7 kalau itu kalau di PTN. Kalau di PTN dia. Kebanyakan PTN itu pokoknya PTN sama PTS ada beberapa kebijakan yang berbeda masalah bidik misi. Iya, kontrak bidik misinya ada beberapa yang berbeda. Nah, salah satunya itu kalau yang saya tahu PTN itu standar IPK-nya 2,7 itu. Tapi kalau yang di kampus saya, yang di UNU saya itu 300. Oh, berarti kalau PTN itu batasnya itu yang 2,7 IPK-nya. Kalau di PTN, kalau di PTS itu 3,00. Jadi kayak lebih tinggi karena memang begitu perbedaannya antara swasta dan negeri. Jadi kalau misalnya nih kalian sudah dapat bidik misi, terus ternyata IPK-nya tidak sampai semester depan, IPK-nya tidak sampai 2, atau 3 lah pada saat Anda di universitas universitas swasta, itu kalian akan ditegur dulu, tidak langsung dicabut beasiswanya. Jadi tidak se-strict itulah istilahnya. Pemerintah tuh benar-benar baik banget benar-benar memberikan dana pada orang yang benar-benar membutuhkan. Mungkin kalau teman-teman tanya apakah saya juga bidik misi, tidak teman-teman, saya tidak bidik misi. Saya jalur SNMPTN. Tapi saya waktu itu alhamdulillah, karena dengan adanya akumulasi pas penentuan UKT itu diminta gaji orang tua berapa dan lain sebagainya, akhirnya saya dapat UKT yang mungkin
kalau langsung bilang aja ya 1 juta. Jadi UKT saya itu 1 juta untuk di FK UNER satu semester. SPP 1 semester 1 juta. Di kampusku anak FK 25 juta. Jadi Sangat. alhamdulillah Ya, sih. insya Allah ya, alhamdulillah. Jadi kita benar-benar diberikan kemudahan karena memang kalau orang bilang tuh hanya orang kaya yang bisa kuliah gitu. Ternyata tidak, teman-teman. Yang penting kalian mau berusaha. Niat sih. Dan kalau mau dibilang kita ini anak-anak kampung, Kampung. anak-anak kepulauan. Kampung sekali, guys. Kayak maksudnya kita tuh bukan anak yang tinggal di kota, tapi kita anak yang tinggal di pedesaan gitu. Tapi kok kita bisa kuliah di universitas negeri, misalnya kayak, terus adikku juga bisa kuliah di Jawa seperti itu dengan gratis, dapat beasiswa bidik misi dari pemerintah. Tentunya itu tidak mudah, tentunya itu harus ada usaha. Jadi usahanya apa? Kalian harus nonton video-video yang ada, yang sudah saya buat beberapa hari kemarin. Itu adalah tips-tipsnya biar kalian bisa lebih mudah ya. Lebih semangat juga. Jadi semoga apa yang kita sampaikan di sini memberikan teman-teman semangat bahwa sekolah itu penting dan biaya ekonomi itu tidak menjadi penghalang untuk kalian. Pemerintah sudah menyediakan kayak wadah menyediakan anggaran fasilitas untuk pendidikan Indonesia bagi calon mahasiswa yang kurang mampu dalam segi ekonomi dan berprestasi gitu. Jadi ada, kalau mungkin di tahun saya dan terakhir itu di tahun 18 kalau nggak salah, itu namanya beasiswa bidik misi. Nah, yang sekarang ini diganti, dari tahun kemarin itu sudah diganti jadi KIP kuliah. KIP atau KIP KIP Kartu Indonesia Pintar Kuliah. KIP itu untuk mahasiswa yang benar-benar berprestasi dan dari segi ekonomi kurang mampu untuk biaya kuliah. Dan KIP kuliah itu hampir sama dengan bidik misi, tapi link untuk daftarnya itu berbeda. Kalau mau tahu lebihnya itu kalian bisa follow di Permadani Diksi Nasional di Instagram. Itu Permadani Diksi. Nanti kita tulis di deskripsi bawah. Permadani Diksi Nasional itu yang pegang adalah mahasiswa bidik misi senasional se-Indonesia yang mendapatkan bidik misi, dan di sana tuh banyak dibahas tentang bagaimana caranya kita bisa daftar beasiswa, bagaimana caranya kita dapat KIP kuliah, dan ada juga IG-nya KIP kuliah. Ada IG-nya. Di situ dijelasin syarat-syaratnya, sudah ada link-linknya, sudah ada mau mendaftar KIP kuliah kalau belum punya kartunya, kita ada di situ sudah ada linknya. Pokoknya kalian tinggal follow aja, nanti Nanti kita tulis. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya dapat beasiswa nggak sih selama kuliah? Nah, jadi selain beasiswa bidik misi, itu ada beasiswa lain lagi. Kalau nggak salah tuh Kemenristek Dikti itu membuat beasiswa PPA. Ada. Iya. Di maupun negeri maupun swasta. Jadi itu adalah beasiswa untuk siswa-siswa yang mahasiswa yang berprestasi dan mungkin dari secara ekonomi mungkin masih kurang. Tapi di sini PNS tuh masih bisa. Kalau misalnya orang tua kalian PNS, tapi kalian berprestasi, kalian bisa. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah kalian sudah berkuliah dulu di salah satu universitas. Setelah kalian kuliah dan kalian baru bisa daftar beasiswa itu setelah kalian berada di semester 2. Nah, semester 2 baru kalian ajukan dengan segala syarat dan ketentuannya. Nah, beasiswa ini berlaku hanya 1 tahun. Jadi pernah sempat juga saya daftar kemarin beasiswa PPA dan alhamdulillah dapat juga. Nah, salah satu 2 semester. Dan salah satu syaratnya adalah IPK minimal 3,00 dan alhamdulillah karena memadai dan IPK sampai akhirnya daftar dan alhamdulillah lolos. Dan semester 4-5 apa lupa deh, pokoknya awal-awal tuh lagi
gencar-gencarnya cari beasiswa dan alhamdulillah dapat. Lumayan sih, berapa ya, 2 juta sekian gitu kalau nggak salah. Saya juga ada PPA. Iya benar, 2 juta atau tiap tahun ada. tiap tahun. Jadi daftarnya tuh tiap tahun, jadi bukan full gitu. Dan ada beasiswa lain kayak misalnya beasiswa dari bank, beasiswa dari instansi lain itu. Dan kemarin kita juga di Sulawesi Tenggara sendiri itu gubernur sudah mengadakan ada beasiswa untuk anak daerah, dan beasiswanya itu beasiswa klinik ya, beasiswa S1 profesi klinik atau spesialis kalau nggak salah ya. Dan alhamdulillah kita kemarin temanku ada yang dapat nih dari Sulawesi, dia dapat beasiswa dari gubernur Sulawesi Tenggara. Itu cuman sekali sih emang, jadi kayak kita daftar, kita nyerahin proposal, terus ketika proposal kita diterima baru deh diproses dananya seperti apa, dan lumayan loh, 15 juta 1 tahun 15 juta, dan itu 1 tahun itu banyak banget. Iya lumayan, dan alhamdulillah dapat gitu. Jadi banyak sekali, yang penting kalian harus proaktif untuk mencari informasi terkait beasiswa, khususnya pada saat kalian udah masuk perguruan tinggi negeri. Jadi negeri atau swasta, pokoknya asal kalian sudah masuk, insya Allah banyak jalan lah. Yang penting lulus dulu.